Jadi di video kali ini akan membahas mengenai isu pemerintahan, yakni anggaran pendidikan Indonesia tahun 2025 saat ini. Jadi anggaran pendidikan Indonesia untuk tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan. Total anggaran pendidikan yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2025 mencapai 724,3 triliun yang merupakan angka tertinggi dalam sejarah anggaran pendidikan Indonesia. Kemudian ada sebaran anggaran. Sebaran anggaran pendidikan di Indonesia untuk tahun 2025 mencakup sejumlah program penting yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, yang mencakup program-program belanja pemerintah pusat atau BPP sebesar 297,2 triliun yang meliputi program Indonesia Pintar. Program ini ditujukan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa di seluruh Indonesia dengan alokasi dana yang signifikan. Program ini menyasar sekitar 20,3 juta siswa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. KIP Kuliah ini merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Pada tahun 2025, program ini akan menjangkau sekitar 1,1 juta mahasiswa. Bantuan ini tidak hanya mencakup biaya pendidikan, tetapi juga biaya hidup, sehingga mahasiswa dapat fokus pada studi mereka tanpa khawatir tentang masalah finansial. Pencairan dana KIP kuliah dilakukan dalam beberapa tahap. Sebanyak 83,5% dari total anggaran sebesar 6,36 triliun telah disalurkan kepada mahasiswa pada semester genap tahun 2025. Perguruan tinggi harus mengusulkan nama penerima beasiswa kepada pemerintah pendidikan tinggi, sains, dan teknologi sebelum batas waktu tertentu agar pencairan dapat dilakukan tepat waktu. Yang ketiga, tunjangan profesi guru atau TPG. Tunjangan profesi guru diberikan kepada 477,7 ribu guru non-PNS sebagai insentif untuk meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah-sekolah. TPG bertujuan untuk menarik dan mempertahankan tenaga pengajar yang berkualitas serta mendorong mereka untuk terus meningkatkan kompetensi profesional mereka. Dengan adanya tunjangan ini, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat secara signifikan. Kemudian program transfer ke daerah yang meliputi dana alokasi khusus atau DAK fisik bidang pendidikan sebesar 2,4 triliun. Kemudian DAK non-fisik dana bantuan operasional satuan pendidikan sebesar 59,2 triliun. Selanjutnya program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang total anggaran sebesar 93,6 triliun. Kemudian rincian anggaran pendidikan yang meliputi total APBN tahun 2025 sebesar 3,621 triliun. Kemudian alokasi untuk pendidikan sebesar 724,3 triliun atau sekitar 20% dari total APBN. Kemudian ada prioritas program. Prioritas program dalam anggaran pendidikan tahun 2025 mencakup dua inisiatif utama, yakni makanan bergizi gratis dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Makanan bergizi gratis bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan nutrisi anak-anak sekolah yang merupakan faktor penting dalam mendukung proses belajar mereka. Tujuan dan sasaran program ini dirancang untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting yang menjadi tantangan serius di Indonesia, terutama di kalangan kelompok rentan seperti balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dengan menyediakan makanan bergizi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi harian anak-anak sehingga mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif mereka.
Pemberian makanan bergizi di sekolah diharapkan dapat meningkatkan konsentrasi siswa dan partisipasi mereka dalam kegiatan belajar yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan. Implementasi program ini menyasar siswa dari jenjang PAUD hingga SMA serta ibu hamil dan menyusui. Pada tahun 2025, target penerima manfaat diperkirakan mencapai 15 juta orang. Makanan bergizi akan dibagikan secara bertahap dengan jadwal spesifik untuk setiap jenjang pendidikan. Misalnya, anak PAUD hingga kelas 2 SD akan menerima makanan pada pukul 8 pagi, sedangkan siswa SMP dan SMA pada pukul 12 siang. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 71 triliun untuk pelaksanaan program ini. Setiap porsi makanan bergizi dianggarkan sekitar Rp10.000. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini berfokus pada renovasi dan revitalisasi infrastruktur pendidikan serta dukungan beasiswa untuk siswa berprestasi. Program ini meliputi renovasi 22.000 sekolah yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan nyaman bagi siswa. Lingkungan fisik yang baik dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil akademik siswa. Program ini juga menyediakan dukungan beasiswa bagi siswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kemudian tantangan dan kontroversi. Meskipun total anggaran pendidikan meningkat, pemangkasan anggaran di beberapa sektor strategis, khususnya di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah awalnya mendapatkan alokasi sebesar 33,5 triliun dalam APBN tahun 2025. Setelah melalui proses rekonstruksi anggaran, pemangkasan anggaran mencapai 8 triliun sehingga total anggaran menjadi 25,5 triliun. Namun, setelah penyesuaian lebih lanjut, jumlah ini meningkat sedikit menjadi 26,2 triliun yang masih mencerminkan pengurangan signifikan dari alokasi awal. Dampak pemangkasan. Meskipun pemerintah berusaha untuk menjaga program-program penting seperti program Indonesia Pintar atau PIP dan tunjangan guru non-ASN, beberapa pos belanja yang tidak esensial mengalami pemotongan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pengurangan tersebut dapat berdampak pada kualitas pendidikan dan distribusi sumber daya yang tidak merata di seluruh daerah. Pengamat pendidikan mengkritik langkah efisiensi ini, menilai bahwa pemangkasan anggaran di sektor pendidikan tidak tepat mengingat masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti masalah sertifikasi guru dan distribusi sekolah yang belum merata. Kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi awalnya mendapatkan alokasi sebesar 57,6 triliun. Setelah pemangkasan anggaran, kementerian ini berkurang menjadi 43,3 triliun. Dampak dari pengurangan ini berpotensi mengganggu program-program strategis di perguruan tinggi, termasuk penelitian dan pengembangan serta dukungan bagi mahasiswa berprestasi. Hal ini juga dapat mempengaruhi daya saing Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat global. Baik, itulah penjelasan mengenai isu pemerintahan tentang anggaran pendidikan Indonesia tahun 2025 saat ini.